Dan semoga daripada kita membaca kitab beliau ini, kita termasuk orang-orang yang paham terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masuk kita ke dalam Kitabul Haid. Kitab Haid, tentang haid, ya. Kitab tentang haid. Kalau Anda nggak baca, Anda bingung, karena Anda nggak pernah haid. Iya, makanya untung ada kitab ini gitu. Jadi kita tahu. Kalau kita paham, bagi yang laki mungkin bisa jelasin sama kakaknya atau adiknya atau ibunya, ya, atau tantenya, ya, jangan omnya juga sama kalau kita nggak haid juga, ya. Atau bisa dijelaskan nanti kepada istrinya, atau mungkin ada ukti yang kata. Semoga jadi pemahaman yang baik kepada kita. Haid. Akhirnya Rabi qala Syafi'i dikabarkan daripada Rabi berkata Syafi'i rahimahullah alaihi, kalau Allah tabaraka wa ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa itu haid? Maka katakan itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa, maka jauhkanlah perempuan-perempuan fil mahid yang sedang haid. Al-ayah Al-Baqarah 222. Kalau Syafi'i berkata Syafi'i wa aba azza wa jalla anha haid wa ghairul qahir. Dijelaskan daripadanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla bahwasanya yang haid itu bukanlah termasuk orang-orang yang suci. Jadi dia dalam keadaan enggak suci, kotor, sama aja dengan keadaan orang yang sedang berjunub, ya, yang sedang junub itu sama, enggak suci. Wa amara qurba haid hatta tathur, dan diperintahkan untuk memisahkan, ya, untuk tidak mendekati daripada orang-orang yang haid sampai hatta tathur, sampai dia bersuci. Wala idza taharata hatta tahara bil ma, dan tidaklah ketika dia bersuci itu sampai dia mensucinya dengan air. Jadi kalau enggak bersuci dengan air, dia enggak termasuk orang-orang yang suci. Karena air ini adalah kotoran, najis, ya. Tidak ada najis yang bisa dibersihkan melainkan dengan air. Jadi kalau bersihkan najis dengan air. Wa amara wa takuna min mana? Tuhalilah hal sholat. Dan kalau udah melakukan itu, maka boleh baginya untuk mendirikan sholat. Wala yahalla kanat amra'ataha aidu haid yajma'aha hatta tathur. Dan tidak boleh, tidak halal, ya, tidak halal yang amra'akanat bagi para suami untuk mendekatkan istrinya yang sedang haid melakukan hubungan badan sampai istrinya itu suci kembali, ya, artinya habis haidnya dan kemudian dia mandi bersuci. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala at-tayammum taharah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan tayamum itu juga sebagai untuk bersuci. Idza lam yujadil ma, ketika susah untuk mendapatkan air, au kana mutayammuma maridun, atau bagi mereka yang melakukan tayamum yaitu orang-orang yang sedang sakit. Wa yahlillaha, dan boleh baginya as-shalah bi ghusla in wajadat ma,
Dan boleh baginya untuk melakukan sholat dengan mandi dulu jika ketemu air, atau tayamum atau bertayamum illam tajada jika tidak ketemu air. Jadi orang yang haid, ya, semasa haidnya itu dia mengalami ketidaksucian, dan ketika habis masa haidnya, kalau dia belum mandi, ya, mandi haid, mandi junub, ya, sama caranya juga sama, dia belum suci, ya, dia belum boleh sholat, dia belum boleh pegang Al-Quran, dan untuk para istri dia belum boleh didekati oleh suaminya. Dalam arti bukan mendekati, nggak boleh duduk sama-sama, ya, artinya nggak boleh berhubungan badan layaknya suami istri. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, falamma amara Allah Ta'ala bitadallal haid, ya, maka diperintahkan Allah Ta'ala untuk menahan diri kepada orang-orang yang haid. Nah, ini khususnya pada orang yang suami, ya, suami istri, suami untuk menahan diri kepada orang-orang yang sedang haid. Wa dahahunna ba'da tahura wa tahir. Sampai mereka itu perempuan-perempuan itu yang sedang haid, ya, dia suci, lalu dia mensucikan dirinya. Jadi kalau belum suci, haidnya udah berhenti, tapi dia belum mandi, nggak boleh juga melakukan hubungan badan, sebagaimana nggak boleh melakukan sholat. Perhatikan, ya. Jadi jangan mentang nanti ada istri-istri kita, nanti insya Allah antum semua beristri, ya, yang masih bujangan, ya, yang nggak amin berarti nggak beristri. Aminnya dalam hati, ya, yang kencang istrinya juga kayaknya. Apa yang paling kencang? Ya, kalau istri kita udah habis masa haid, tapi belum mandi, nggak boleh juga didekati, ya. Bahasa mendekati ini berarti bahasa melakukan hubungan intim. Jadi seterusnya pakai bahasa mendekati. Agak riskan juga soalnya. Sampai. Baik. Wadarati sunnati ala anil mustahidhah tasalli. Ini yang menjadikan dalil daripada sunnahnya Rasulullah atas orang-orang yang sedang haid untuk sholat, ya, untuk sholat. Dari dalik dan dalil yang demikian ini, in li zawjil mustahidah isabatuhain insyaallah ta'ala. Dan dalil ini dipakai untuk para suami, ya, para suami yang mau mendekatkan istrinya ketika sedang haidnya habis atau masa haidnya sudah habis. Li'anna Allah amara bitazalahunna. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhkannya itu, ya, ghaira tahir, ketika dia sedang dalam keadaan enggak suci, ya, enggak boleh mendekatinya itu ketika istrinya dalam keadaan enggak suci. Wa abaha, dan boleh ayutaina tuhar, ketika istrinya sudah suci boleh mendekatinya. Bab yuharrama ayyu'ati minal haid. Bab apa-apa yang enggak boleh dilakukan kepada orang-orang yang sedang haid. Qala Syafi'i rahmatullah alaihi, qala ba'du ahlul ulama, berkata bahagian daripada ahli ulama, daripada ahli-ahli ilmu, bila qara'na fi qaul Allah azza wa jalla, terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fa idza tatahharuna fa'tuna min haitsu amarakumullah. Dan ketika dia sudah bersuci, maka boleh mendekatinya dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan dari Allah, dari arah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh dari arah yang lain. Anta taziluhunna yakni min mawadha'al mahid. Nah, ini perintah ini untuk menjauhkan mereka bermakna min mawadha'al mahid, daripada tempat keluarnya haid. Yang nggak boleh didekati itu tempat keluarnya haid. Ya, tangannya boleh, pipinya boleh, bibirnya boleh, nah, rambutnya dibelai boleh. Colek boleh aja, colek. Tapi yang jelek, kalau jelek itu juga nggak boleh, Poy. Itu menjurus-jurus sih. Yang nggak boleh kalau tempat itu dicolek juga nggak boleh. Ya. Coklat. Coklat. Iya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, wa kanat al-ayata muhtamalat ahli Makkah wa muhtamalatan itazalahunna a'tazil. Ini menjelaskan daripada ayat-ayat yang mengenai orang wanita-wanita yang dijauhkan daripada sedang haid. Jadi bukan dirinya yang dijauhkan, tapi tempat keluarnya haid itu yang nggak boleh didekati. Disinggung-singgung juga nggak boleh, apalagi dicolek, Poy. Nggak boleh ya. Bab tarkal haid di sholat. Bab meninggalkan sholat bagi orang yang haid. Meninggalkan sholat bagi orang yang haid. Qala Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih. Berkata Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih, qala Allah azza wa jalla. Berkata Allah azza wa jalla, wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan ketika bertanya orang-orang kepada engkau tentang haid, qul huwa fa'tazilu nisaa fil mahid. Katakan bahwa itu darah yang kotor dan jauhkan perempuan-perempuan itu, jangan dekati perempuan-perempuan itu bila mana mereka sedang haid. Wala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Syafi'i radhiyallahu anhu, fakana bayanan fi qaul Allah azza wa jalla. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakun, sampai dia suci, sampai wanita-wanita itu suci, bi annahunna haidha fi ghairi hal al-tahurah. Nah, kalau mereka udah suci, maka halal, ya, halal baginya untuk didekati. Wa qadallahu ala junub ya qaribus shalah hatta yaktasilu, sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang junub, ya, bagi orang-orang yang junub tidak boleh mendekati sholat sampai dia mandi. Orang yang junub tidak boleh mendekati sholat sampai, atau melaksanakan sholat sampai dia mandi. Nah, ini sama dengan haid. Ya, kalau tadi haid itu perempuan, junub juga perempuan. Nah, junub ini spesialis buat laki-laki tanpa haid. Ya, nah, spesialis. Kalau ada laki-laki yang haid, nah, berarti yang gitu. kurang spesial itu. Ya, kurang spesial lah. Ya, Tapi bindeng lagi. tapi Ya, itu baik. Jadilah laki sejati, ya. Jadilah Arjuna sejati. Jadilah Khalid bin Walid, jadilah Umar bin Khattab, jadilah Sayyidina Ali, jadilah Hasan wa Husain, laki-laki zaman para wanita. Baik, lanjutkan. Jadi orang yang junub itu, ya, ketika dia junub keluar daripada kemaluannya itu mani, maka dia nggak boleh sholat juga, nggak boleh sholat, ya.
Tapi nggak boleh sholatnya orang yang junub beda dengan nggak boleh sholatnya orang yang haid. Kalau haid itu memang udah ketentuan Allah kepada wanita, boleh nggak sholat. Tapi kalau orang junub segerakan mandi, jangan ditahan-tahan. Aku lagi junub nggak boleh sholat. Ya, ente berarti kalau nggak sholat dalam keadaan junub, misalnya sholat asarnya ketinggalan, sholat maghribnya ketinggalan, diulang sholatnya, tapi tetap dalam keadaan dosa karena menyia-nyiakan atau menyepelekan sholat, menyepelekan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang-orang yang merugi. Apa ayatnya? Bener-bener kalau be aneh. Pikirannya pernah gitu. Itu. Enggak, udah gitu enggak inget gitu. Oh iya. Orang kalau udah begini inget gitu, kagak inget. Astagfirullahaladzim. Wailul lil musallin, ya. Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Yang salatnya itu disia-siakan, disepelekan, diremehkan, ya. Baik, lanjut. Jadi begitu ya, orang junub juga ya nggak boleh pegang Quran, nggak boleh mendekati, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Puasanya bahkan batal kalau sengaja, ya. Kalau nggak sengaja, siang-siang ngimpi nggak apa-apa, terusin mandi, tapi mandi segera mandi, bangun mandi, ya, bangun mandi, jangan bangun diam dulu makan dulu lagi. Nah, ini bahaya ini. Ya. Boleh gitu jar ya. Lagi puasa jam Gitu, 9, ya namanya sahur kan ngantuk, sakit habis subuh tidur sampai jam 9 ngimpi keluar, tahu dia keluarnya mumpung nggak puasa akan dulu terusin ke pagi boleh. Ya nggak gitu, mandi langsung puasanya terusin, nggak apa-apa, jangan dilama-lamain. Banjir. Kalau di kafe itu paham gitu. Banjir katanya banjir. Kamu ya. Baik. Wa kana bayana Allah madata li taharatil junuba illa al-ghusla. Ya, maka diterangkan daripadanya tidaklah masa bersuci itu, masa junub habis kecuali dia telah mandi. Maka kalau orang sudah selesai segerakan mandi, maka dia dalam keadaan suci kembali dan insya Allah keberkahan kembali ngalir kembali. Ya, kembali ngalir kepadanya. Jadi kalau orang junub keberkahannya ditahan karena sedang junub. Ya, insya Allah rahmatnya masih, insya Allah juga keberkahannya masih, tergantung orang ya, tergantung amalan perbuatannya. Wa anna madata bi taharatul haid illa dahabal haid. Nah ini ya. Dan tidaklah masa suci itu bagi orang haid kecuali telah hilang haidnya. Illa dahabal haid, kecuali telah hilang haidnya. Sumal iktasili, lalu dia mandi. Nah maka dia laqaulullahu azza wa jalla, dikatakan Allah azza wa jalla hatta yakun wa dzalika bi qadal haid. Maka sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala sampai dia suci. Nah yang demikian itulah apa namanya? Orang haid itu sudah mendapatkan kesuciannya kembali. Boleh dia sholat, boleh dia melakukan pendekatan atau didekati oleh suaminya. Bayyatulahuna yakni bila muslah. Dan ketika bersuci
dimaknai atau yang ini dengan mandi. Nah, bersuci itu dengan mandi. Mandinya harus dengan air. Kalau nggak ada air boleh tayamum. Dan ketika orang bertayamum daripada junub atau daripada air, maka ketika dia sudah ketemu air, maka dia mandi, ulangi sholat yang itu. Ulangi sholat yang dilakukan dalam keadaan belum mandi dengan air. Ulangi sholat yang dilakukan dalam keadaan belum mandi dengan air. Bedanya apa? Bedanya ketika dia sholat sedang melakukan tayamum, dia sholat, dia menghormati apa perintah Allah dan dia tidak dikenakan sanksi atau dosa. Ya. Kalau dia kesulitan air tapi dia nggak tayamum, artinya dia dalam keadaan nggak mesti. Tapi masa haidnya udah habis, ya, datang waktu sholat dia nggak sholat, dia dikenakan hukum dosa. Bedanya itu aja. Ya. Tapi kalau dia tayamum nggak ada air, susah air, dia tayamum lalu dia sholat, dia nggak kena dosa. Ketika dia mati nggak ada kewajiban kepadanya atas sholatnya itu, nggak ada pertanyaan. Ya. Tapi kalau dia hidup lalu ketemu air, dia mandi, berapa kali dia ninggalin sholat? Ketika dia belum dapat air, maka dibayar pada waktu itu. Paham? Nanti kan nggak haid, tapi paham sih. Harusnya paham. Ke belakang nggak paham. Siapa itu nggak paham? Udah paham sih mungkin. Paham ilmunya Pak Haji. Paham ilmunya. Nanti dikabarin sama perempuan yang lainnya. Ya. Jangan ente berhenti perempuan, jangan begitu. Kalau dia mau haji. Jangan bapak yang dikasih tahu. Iya. Dikasih tahu. Baik, Ahbillah Rabi dikabarkan daripada Rabi, dikabarkan daripada Ibn Syafi'i, dikabarkan daripada Malik bin Anas, Malik bin Anas. An Abdurrahman daripada Abdurrahman bin Qasim, daripada bapaknya Abdurrahman bin Qasim, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, ya, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qadimtu Makkah wa ana haid. Aku datang ke Mekah wa ana haid. Dan ketika aku datang, aku sedang haid. Ya, ini berkenaan dengan Futuh Mekah. Karena Futuh Mekah itu Rasulullah SAW membawa Aisyah radhiyallahu dan beberapa orang istrinya. Walam atuh bil bait, dan tidak tawaf di Ka'bah. Jadi Ummul Mukminin ini Aisyah radhiyallahu enggak tawaf di Ka'bah. Wala bainas Safa wal Marwah, dan juga dia enggak sa'i di Safa dan Marwah, antara Safa dan Marwah. Fasakatu zalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, dan berkata, af'ali kama yaf'alul hajj, boleh enggak aku melakukan, aku sedang haid ya. Jadi Ummul Mukminin ngadu sama Rasulullah, aku sedang haid ya Rasulullah, boleh enggak aku melakukan apa yang dilakukan orang berhaji gitu. Ghairul atufi bil baiti hatta tathuri, kecuali tawaf, kata Rasulullah, kecuali tawaf di di Ka'bah sampai kamu bersuci. Perhatikan, enggak boleh melakukan semua manasik haji itu, ya. Ada tawaf, ada sa'i, ya, ada jumrah, ada Arafah, ada Musdalifah. Semuanya boleh dilakukan dalam keadaan haid.
Semuanya boleh dilakukan dalam keadaan haid kecuali tawaf. Keliling Ka'bah, ya, bukan keliling mall, keliling Ka'bah, ya, nggak boleh dilakukan dalam keadaan haid. Nah, kalau dia dalam keadaan haid, ditunda boleh, Nanti kalau udah sembuh daripadanya, bersuci, lalu melakukan tawaf itu. Jadi tawaf itu bukan sembarangan juga, ya. Makanya ada zikir tawaf. Tahu pasti lakukan apa enggak? Baik, lanjut. Dikabarkan daripada Robi ini muridnya Imam Syafi'i. Daripada Imam Syafi'i, ya, berkata, sebagaimana dikabarkan daripada Ibnu Uyainah. Daripada Ibnu Uyainah didapat daripada Abdurrahman bin Qasam, daripada bapaknya, daripada Aisyah Ridha, qala harjina ma'an Nabi, datang kepada Nabi, keluar daripada Nabi, bersama Nabi, fi hajjahu la tara'ala illa hajj. Dia keluar bersama Nabi, dia datang bersama Nabi pada musim haji. Hatta idza kana basarif aw qariban minha, sampai di suatu tempat yang namanya Basrif atau lebih dekat atau dekat-dekat dengan Basrif itulah, ya. Hidun, aku haid, baru mulai haidnya ternyata. Dari apa namanya? Ummul Mukminin baru mulai. Haidun, aku haid, datang haid. Qala hala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tendanya, di dalam kubahnya atau kobongnya Ummul Mukminin ini. Karena Rasulullah itu kalau dia bawa misalnya 3 orang istrinya, kobongnya masing-masing, nggak disatuin, ya, tendanya masing-masing, otaknya juga masing-masing, nggak disatuin. Nah, inilah menjadi tolak ukur kita. Kalau kita punya istri lebih dari satu, ya, boleh satu rumah, itu kata pendapat ulama, boleh satu rumah, tapi nggak boleh satu kamar, nggak boleh satu kamar, begitu, ya, harus dipisahin. Nah, ya. Kok ente ketawa ya? Nanti, itu jangan menghayal dulu, kapoy. Ente tahu, ente habis nonton Hari Cinta. Itu dia satu rumah tapi nggak satu kamar, kamarnya beda-beda. Lucu juga tuh film ya. Boleh lah buat menghayal. Ya, jadi kobongnya ini apa namanya, tendanya didatangin Rasulullah SAW. Wah, anak dan aku Ummul Mukminin lagi nangis, sedih, ya, nangis. Berkata Rasulullah, "Kabarnya kenapa engkau?" Katanya, "Apa kabar engkau? Kenapa? Bagaimana engkau begitu?" Anafisti, apakah engkau sedang nifas? Dijawab, "Na'am." Ya. Qala in hadza amara kitabihillah ta'ala ala banati Adam. Sesungguhnya diperintahkan dalam kitab Allah, ya, Allah Ta'ala kepada setiap anak-anak Adam, ya. Jadi setiap anak-anak Adam yang perempuan itu sudah menjadi ketetapan yang demikian. Jadi Rasulullah menghibur daripada istrinya ini, jangan nangis, gitu. Karena istrinya yang paling muda ini, ya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah Ridha, paling muda. Jadi wajar kalau agak manja. Jadi sedikit ini, yang lain itu seperti Zainab, istri beliau Zainab melakukan haji dan rupanya agak sedih, ya. Sayyidatu Aisyah ini nggak bisa melakukan haji, maka dihibur oleh Rasulullah, jangan sedih, ini sebagian daripada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Faqadha ma yaqdul haj, maka
maka lakukanlah apa yang dilakukan orang-orang berhaji ghairul at-tawfi, kecuali tawaf bil baiti hatta tahuri, kecuali tawaf di Ka'bah sampai engkau suci kembali. Qala Syafi'i rahmatullahi alaihi wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah hatta wafa bil baiti hatta tahur, maka diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah apa namanya, tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai dia bersuci. Padahal atas salih haidah. Nah, ini menjadi dalil atas orang-orang yang melakukan sholat bagi orang-orang yang sedang haid. Jadi enggak boleh sholat ketika sedang haid, ini dalilnya. Ya, tawaf nggak boleh, berarti sholat juga nggak boleh. Sebagaimana nggak bolehnya seorang suami mendekati istrinya sedang dalam keadaan haid. Dan orang yang junub nggak boleh juga melakukan tawaf. Perhatikan, insya Allah antum dapat rezeki, dapat berkah dari Allah. Pergi sampai sana ke Baitullah, tawaf. Ingat kalau lagi junub jangan tawaf. Lagi junub jangan tawaf. Dan ingatkan pula kalau berkenaan bawa ibunya atau adiknya atau kakaknya yang perempuan atau istrinya, karena mereka ini orang-orang perempuan masih itu berlaku ya tentang apa namanya pendamping. Jadi, harus didampingi mereka di apa namanya di rumah Allah itu. Kalau mereka dalam keadaan haid, dalam keadaan itu nifas, nggak boleh tawaf, yang lainnya boleh. Ini bab haid ini ada 20 halaman. Dihabisin nggak malam ini? 20 halaman. 20 halaman, bukan main Imam Syafi'i ini. Masya Allah. Padahal dia nggak haid ya. Pagi bukan main. Iya. Babil qadar salah haid. Ya, bab tentang kodok salat orang-orang yang haid. Kalau Allah Tabaraka Ta'ala berkata, Allah Tabaraka Ta'ala, hafizu ala salawat, hafizu ala salawat, ya. Jaga sholatnya, jaga sholat kalian. Wa sholatul wusta, dan sholat yang pertengahan. Wa qumu lillah qanitin, dan dirikanlah sholat hanya benar-benar untuk Allah dengan khusus, qanitin, dengan khusus. Jadi sholatnya harus dengan khusus, nggak boleh sholat cuma ngebatalin kewajiban doang. Berkata Imam Syafi'i, falamma lam yarhad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma lam yarhas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukanlah menjadi kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an tuharus salata fil haud, ya, kepada orang-orang yang meninggalkan sholatnya ketika dia dalam keadaan takut. Ini bukan rukhsah, ini bukan kebijaksanaan Rasulullah, ya. Warahas, dan bukan kebijaksanaan pula ayyusoli hal musalla, atau membiarkan orang-orang yang sudah sholat ini bukan kebijaksanaan Rasulullah. Ada orang yang ketika dia dalam perjalanan, ketika dia dalam musafir, ketika dia dalam keadaan junub lalu susah mendapatkan air, lalu dia meninggalkan sholatnya. Ini bukan kebijaksanaan Rasulullah. Nggak ada Rasulullah berkata demikian, katanya. Karena ya, atau yang dia lakukan semampunya aja, katanya. Enggak, kita harus berusaha bagaimana caranya tetap kita mendirikan sholat, ya, rajilan aw raqiban, baik itu kita dalam keadaan berjalan kaki seumpama kita bermusafir, atau naik kuda, raqiban, atau naik kuda, ya, atau kalau kita naik motor atau naik bis atau naik kereta atau naik kapal, tetap dirikan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta, sesungguhnya sholat dijadikan atas orang-orang beriman, ya, wajib daripadanya, dan telah ditentukan waktunya. Berkata Imam Syafi'i, wa kana min akhir sholata manil baligain asya'an
bitarokaha idza jaa waqtiha wa dzakaraha. Dan ini dijadikannya wajib bagi orang-orang yang telah akil balik ya. Kalau bitarokaha, kalau dia meninggalkannya, maka dia termasuk orang-orang yang durhaka. Ketika waktu sholat itu datang dan dia wadarokaha, dia ingat wakana ghairu nasil laha, dan dia nggak lupa dengan kewajibannya itu ya, maka dia termasuk orang yang durhaka kalau dia meninggal. Datang waktu zuhur, tahu tuh waktu zuhur ya, ajan zuhur, ajan deh, wah ini waktunya sholat, jadi dah udah durhaka sama Allah ya. Perhatikan, nah Anda ngomong buat Anda sendiri ya, syukur-syukur kalau berasa ya. Syukur kalau berasa. Kalau durhaka sama orang aja, sama teman, sama orang tua, berat tuh. Nah ini durhaka sama Masya Allah ya. Jadi kalau dia tahu nih aja mendengar ya, antara tanggung deh, udah terus sampai jam 3 kurang nih, jam 3 kurang antara masih dikit lagi ada sebatang lagi deh gitu kan, terus sampai jam 3 teng masih juga. Sekarang jam 3:10 nih, jam 3:05 ya, mata udah kerut ya, tidur lewat. Termasuk orang yang durhaka, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ngomong gitu ya, dapat. Ini yang ngomong bukan aneh, ini kitabnya yang ngomong nih, Imam Syafi'i. Kalau aneh juga nggak tahu apa-apa, nanti jangan salahin ente, jangan salahin aneh, maksudnya dia salahin ente. Dapat jam gitu ya. Apa ya? Kalau orang udah pikirannya udah sehat, nah ini kok masih ada nih syaratnya, orang pikirannya sehat dan akil balik, ya. Kalau lagi nggak sehat pikirannya nggak apa-apa. Keren gila. Iya, makanya. Aku lagi nggak sehat nih, yaudah nggak sehat, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah lagi nggak sehat, ya lagi gila gitu. Ya emang itu syaratnya. Kalau ente mau bebas daripada sholat, syaratnya harus gila dulu. Iya, nangacis. Lagi ngantuk nggak boleh dapat. Baik, terusin lanjut. Dan itu wakana adalah haid, dan itu berlaku bagi orang-orang yang haid. Ya. Baik itu balighah, baik itu dia telah balik, aqilah, akalnya sehat, zakarat al-musalla, atau dia ingat waktu zakaratil lil shalah, dia ingat waktu sholat, ya. Udah balik, orang yang haid dia udah balik, pasti udah balik, namanya orang haid udah balik. Terus akalnya sehat, ya. Aqala, akalnya sehat. Zakaratil shalah, dia ingat waktu sholat, ya. Mutoyikah, dia mampu laha untuk melakukan sholat itu, dia mampu untuk melakukan sholat itu. Fakana hukmullahu azza wa jalla, maka berlaku kepadanya hukum Allah azza wa jalla, la yuqarribuha zaujaha haid, tidak mendekati daripada pasangannya ketika sedang haid. Wadali hukum Rasulullah SAW, dan ya, jadi kalau orang haid itu baik itu dia akalnya sehat, terus dia ingat sholat, terus dia mampu mengerjakan sholat, tapi dia sedang haid, ya, sedang haid.
nggak boleh didekati oleh pasangannya ketika pada saat itu. Dan ini wadali hukum Rasulullah, dan ini menjadi dalil daripada hukum Rasulullah ala annahu idza harama ala zaujaha ayyuqribaha lil haid. Nah, ini menjadi dalil daripada hukum Rasulullah ketika diharamkannya atas pasangannya untuk mendekatinya di waktu haid, harama alaiha antusolli, maka haram baginya untuk melakukan sholat. Jadi orang haid itu haram melakukan baginya sholat. Karena fi hada dalail, ini berlaku dalil pula ala an farados sholata fi ayyamal haid zaila anha, dan ini berlaku artinya menjadi dasar dalil ya untuk tidak diberlakukannya fardhu sholat kepada orang-orang yang haid. Ini dalilnya ya, nggak boleh dideketin walaupun dia sehat, akalnya nggak gila ya, walaupun dia udah balik, walaupun dia berkemampuan untuk sholat dalam sehat walafiat, tapi dia dalam keadaan haid, nggak boleh didekati suaminya, maka nggak boleh juga melakukan sholat, dan jatuhlah, gugurlah fardhu sholat, kewajiban sholat atasnya. Jadi nggak dosa ketika dia dalam keadaan haid tidak melakukan sholat, nggak dosa ya. Berbeda. Wa kaifa taqdu ma laisa bi fardhu alaiha. Lalu bagaimana? Selain daripada fardhu yang lainnya daripadanya yang berkenaan bidul fardhu anha yang melekat padanya. Qala wa hadza mimma la alamu bihi ma khalif, itu ada daripada hilaf-hilaf daripada ulama. Qala Syafi'i rahimahullah alaihi, wal ma'tuh, raganya sehat, wal majnun, wal ma'tuh, wal ma'tuh, orang idiot, wal majnun la yufik, orang gila yang pasti nggak waras, wal magam, orang yang pingsan, alaihi fi aqsar min hal haid, maka atasnya kebanyakan boleh dalam keadaan haid, berlaku ke dalam keadaan haid. Min anhum la ya'kulun, maka dikatakan kepada orang-orang yang tadi itu, orang yang idiot, yang gila, yang pingsan, yang haid ya, yang haid. Wa fi annal faraid anhum zailata makanu bihadzal hal, dan atas fardhu-fardhunya kepada mereka ditahan berkenaan dengan yang tadi sakitnya itu, berkenaan dengan keadaannya itu. Kamal faradu anha zaila makanatal haid, sebagaimana fardhu orang-orang yang sedang haid itu ditahan, enggak dilakukan. Wala yakuna ala wahidah, dan tidaklah menjadi orang-orang yang telah mengakhiri masa haidnya itu au taharatu haid fi waqti shalah fa alaihima ayyusalli, kalau dia udah berakhir, dia bersuci, maka dia boleh mengerjakan sholat. Nah, jadi ini landasan. Kalau orang yang idiot, orang yang gila, nggak waras, orang pingsan dan orang haid, maka nggak berlaku daripadanya hukum sholat, ya, nggak wajib atasnya sholat. Jadi kalau mereka meninggalkan sholat, nggak dikenakan beban apa-apa, boleh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya
Kalau seorang lelaki enggak sholat, berarti dia dalam keadaan gila. Dalam keadaan gila. Dalam keadaan pingsan dan dalam keadaan haid. Nah, ini parah ini. Kalau lelaki enggak sholat dalam keadaan haid, makanya pakai muka. Nah, kena ada. Ini harus terbayang loh, ketika ente nggak sholat, ya Allah, ilmu udah datang. Kalau gua nggak sholat, berarti gua lagi haid. Ya, pakai lipstick deh. Ini buat yang laki, ya, buat perempuan mau paham. Ya. Di Jepang jar. Ini yang ngomong kita, bukan saya. Yang ngomong kita, bukan saya. Saya juga nggak nyangka ini bisa jadi keceriaan buat kaum lelaki juga ya. Dapat lagi. Apa lagi ya? Soalnya Pingsan nih, tidur mulu sampai monet. kalau nggak head ya idiot ya. Ya. Ini jadi pemicu loh. Ya, sebagaimana yang udah dikatakan Pak Haji dari kitab Al-Um, gua nggak sholat berarti gua idiot. Diperiksa, ya kan dia ke belakang di kamar mandi diperiksa nggak haid. Berarti kalau nggak haid gua idiot dong. Nah, ini apa ya? Temennya bang bolong. Kalau pingsan sih bisa jalan. Mayat hidup kali. Disuri. Aduh. Baik. Sekarang babul mustahadah. Jadi bab orang yang istihadah. Nah, istihadah ini beda sama haid, tapi sama-sama keluar darah. Pak Haji tahu ya, karena Anda udah beristri, Anda juga punya anak. Yang belum beristri punya anak tapi tahu. Anda khawatir juga. Curiga. Curiga juga. Tapi udah diajarin sama Haji ya, alhamdulillah. Jadi tahu. Alhamdulillah bakhair. Dikabarkan daripada Rabi, dikabarkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dikabarkan daripada Malik, daripada Hashim bin Urwah, daripada bapaknya, didapat daripada Aisyah Ridha, kembali Aisyah Ridha. Ya, berkata Aisyah Ridha ummul mukminin, qalat fatamata banata abi Hubais li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhir. Nah, ini parah. Sesungguhnya aku ini enggak dalam keadaan suci. Ya. Apa ada sholat? Apa boleh enggak sholat? Kalau Rasulullah SAW inna mandalika irkun. Sesungguhnya itu penyakit katanya. Jadi dia datang pada Rasulullah, aku dalam keadaan enggak suci. Apa boleh enggak sholat? Gitu. Kata Rasulullah, sesungguhnya itu penyakit. Walaisa bil haid, bukannya haid. Nah, jadi dia keluar darah, ditanya Rasulullah, boleh nggak sholat nih? Sungguhnya itu penyakit, maka bukannya haid. Beda akbaratil haid, maka ketika telah dan habis haidnya pada isolah, maka ketika datang haidnya, maka boleh enggak sholat. Faidah dahaba, maka ketika habis qadaruha masa haidnya, faksilu mandilah, mandi. Faksilu dam untuk membersihkan darah, anka daripada diri antum, daripada diri anti, ya, perempuan itu sholat, lalu sholat. Jadi ketika datang haid, boleh nggak sholat, tapi ketika udah habis mandi, bersihkan darahnya, lalu sholatlah, kata Rasulullah. Nah ini dikatakan lagi daripada yang lainnya, Ummi Hamnah, daripada ibunya Hamnah binti Jahis qala, binti Jahsi qala, berkata
ini Hamnah ini berkata, Sayyidatina Hamnah ini berkata, kanat astahidha haidatan katsiratan sadidah. Aku ini penderita pendarahan yang begitu banyak. Nah, Anda nggak paham. Bukti benar nggak begitu? Ada orang keluar darah banyak. Hah? Ada? Jawab, Bang. Ya enggak, berarti ada. Ada. Anggukan juga berarti banyak. Iya, mempunyai banyak arti. Si Jar, ada nggak Jar kan? Jarang jawab. Si Kopi bener-bener Jar, ada nggak Jar gitu. Jadi ada perempuan datang pertama Hamnah ya kepada Rasulullah. Dia mengadukannya, bahwa dia keluar darah banyak. Wajah ila Rasulullah SAW, maka datanglah Hamnah ini kepada Rasulullah SAW istafatai untuk memintakan kebijaksanaan dari Rasulullah. Fawajadatuha fi bayatin ukhti Zainab, dan ditemui Rasulullah ini sedang berada di rumah adiknya yang bernama Zainab. Zainab ini istrinya Rasulullah SAW. Jadi ini rupanya dia kakaknya Zainab, Ummul Mukminin. Faqala, berkata, ya Rasulullah, inni li ilaika hajah, sungguhnya aku ini kepadamu mempunyai hajat. Wa innahu li hadisah ma minhu Buddha, dan ini merupakan hajat yang mendesak. Wa inni li astahi minhu, dan aku malu sebenarnya mengungkapkannya. Berkata, qala fama huwa ya Hindah. Berkata Rasulullah, ada apa wahai sayangku? Nah, ini Hindah itu sayang. Ya, walaupun dia bukan istri Rasulullah, tapi apa sih, bercanda kayak orang ya, bukan berarti sayang bener-beneran sayang Rasulullah, karena ini kakaknya apa namanya, kakaknya atau adiknya istrinya Zainab. Ya, jadi demikianlah ungkapan apa namanya, budi pekerti Rasulullah baik, tata bahasanya baik. Ada apa nih katanya? Qala inni amra'ata astahid haidatan kasiratan sadida. Sungguhnya aku seorang wanita yang begitu banyak mengeluarkan darah. Fama taruh fiha, maka ketika aku melihatnya, faqad mana'atani sholata wassawm, ini benar-benar mengganggu aku ketika aku hendak sholat dan berpuasa. Faqala Nabi SAW, maka berkata Nabi SAW, fa ini ada'aka lakala kursus. Bukankah aku pernah berkata kepada engkau, menjelaskan kepada engkau tentang kapas? Nah, tentang kapas. Fa innahu yadahibul dam, sesungguhnya itu dapat apa namanya, membersihkan darah. Qalat, berkata ini wanita ini berkata, wa aksar min dalik, ini lebih banyak daripada kapas ya Rasulullah. Qalat, batal jamaah, sumpel kata Rasulullah. Kumpulin kapasnya lagi, sumpel itu tempat keluarnya. Disumpel, Rasulullah suruh disumpel. Emang orang zaman dulu ini begini, karena belum ada yang pembalut-pembalut seperti zaman sekarang. Disumpel itu kemaluannya. Kalau berkata perempuan ini, Hamnah ini, wa agasara min dzalik, ini lebih banyak daripada itu ya Rasulullah. Kalau fatahada sawaba, lalu ambil kain sama, tempelin. Nah, ini mirip-mirip dengan pembalut, ya. Ditarik kapas, ambil kain, tempelin, gitu kan artinya. Lalu Hamnah berkata lagi, perempuan itu berkata lagi, wanita ini berkata lagi, wah, agasara min dzalik, ini lebih banyak lagi. Innama
asud jasad. Sesungguhnya ini darah yang terpancar. Masya Allah. Ada orang begitu, aneh juga kurang paham. Ada wanita yang seperti itu, aneh juga kurang paham. Ya, karena aneh bukan wanita. Kalau yang paham, khawatir juga. Baik. Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Samaruka bi amrayn ayyuhuma fa'alati ajza'aka adil akhir." Aku akan berkata dua hal tentang kepada engkau, baik qawaita alaihima, dan engkau boleh melakukan salah satunya atau engkau melakukan keduanya, fa'anta a'lamu, sungguhnya engkau yang mengetahui daripadanya itu. Qala laha innama hiya raqidah. Nah, ini bagi para wanita, ya, bagi para wanita yang dalam keadaan seperti ini. Innama hiya raqidata mirraqadat syaitan. Sesungguhnya itu adalah bisikan setan. Sesungguhnya itu adalah bisikan setan. Wa tahaidu satata ayyam au sab'ata ayyam fi 'ala Allah Ta'ala. Maka hitung kembali hari-hari, ya. Maka hitung kembali hari-hari kau haid. 6 hari atau 7 hari, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi haid itu masanya 6 hari atau 7 hari, ya. Ini buat perempuan nih, kalau ini khusus buat perempuan nih, tapi ente boleh tahu juga, karena ini yang melakukan di perempuan. Qala laha innama hiya Suma aksilu. Setelah 6 hari atau 7 hari itu lalu mandi. Hatta idza ra'aita annaka qad taharata wastanqaita fa shalla. Nah, sampai ketika engkau melihat masih sampai ketika engkau melihat benar-benar suci, ya, dan bersih, itu tempat keluarnya haid itu, tempat keluarnya darah itu, maka sholatlah arba'an wa asirain layalatin wa ayamuha, 24 hari, ya, 24 hari selama 1 bulan itu, ya. Artinya kan 6 hari nih. Kalau 6 hari berarti dia sholat 24 harinya. Aw salasa wa asirain, atau 23 hari wa ayamuha, di hari-hari dalam bulan itu. Wa shauma fa innaha yadziuka, dan berpuasalah, sungguhnya itu boleh. Jadi kalau 6 hari 7 hari, ya, terus masih ada darah yang keluar, maka sholat, mandi terus sholat, ya. Lalu berpuasa juga seperti sebagaimana selayaknya orang-orang yang telah sembuh dari haid, ya, karena haid ini juga walaupun takdir Allah juga termasuk penyakit, musibah, termasuk musibah. Kenapa musibah? Kalau orang nggak sholat itu berarti terkena musibah, berarti orang yang meninggalkan sholat sedang dalam keadaan musibah. Dikit lagi ya, tanggung 5 halaman lagi. Enggak, ini harus tuntas pemahaman nih. Kalau nanggung besok lupa lagi. Islam, ya. Nah, tadi itu Rasulullah berpendapat 6 hari atau 7 hari itu masa haid, ya. Kalau masih ada keluarnya daripada itu, maka boleh mandi, ya. Dan itu bukan termasuk darah haid. Lalu apa yang membedakan darah haid dengan darah yang bukan haid? Di sini dikatakan idza kana damai yanfasil, ketika darah itu bisa dipisah-pisahkan, wa yakuna fi ayyam ahmar. Nah,
Ini boleh ya jadi pengetahuan. Darah haid itu merahnya pekat. Darah haid itu merahnya pekat, ya. Fana yang dan apa namanya tebel itu darahnya tebel ngegumpel. Sahayna hangat dia darahnya keluar hangat. Muhtadama dan apa namanya beku, darahnya dia pekat, warna merah pekat, ya, terus apa namanya tebal, hangat dan beku. Nah. Dia dalam keadaan haid. Ya. Nah, kalau ada anak laki yang keluar seperti itu berarti sedang dalam keadaan haid. Ya, perempuan ini perhatikan yang membedakan darah haid dengan darah yang bukan haid, isti'adah, ya. Darah penyakit, kotoran. Itu kalau darah haid itu merahnya pekat, merah banget. Terus apa namanya tebal, ya. Terus juga hangat dan juga beku. Nah, itu darah haid, ya. Kalau yang bukan itu darahnya sofra, tipis, ya, darahnya tipis. Terus apa namanya olifrokola biaya mildah yang hamil dan biasa aja keluarnya encer seperti biasa. Nah, itu darah yang bukan haid. Nah, tapi jadi kalau ada orang waktu haidnya itu 1 hari, ya, atau lebih daripadanya. Kalau orang yang haidnya 1 hari, dilihat ketika hari berikutnya, kok darahnya udah nggak seperti yang tadi, ya, encer, ya, nggak berbau. Nah, ini perhatikan, nggak berbau. Bener nggak orang haid darahnya bau? Nah, nggak nanti kali ente punya anak ijar bisa ngejelasin, ya, bisa ngejelasin. Jadi kalau nggak ya, nah itu berarti bukan darah haid. Bukan darah haid, dia boleh mandi dan boleh didekati oleh suaminya. Berarti kalau itu udah boleh dekat suaminya, boleh sholat, boleh puasa, boleh pegang Quran, ya. Tuh. Tapi syaratnya harus mandi dulu. Baik, kita sudahi aja karena waktu juga sudah larut. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya. Dia pernah beristri. Nah, dia bertanya bukan karena dia haid. Semua udah lewat nih Pak. Apa tujuannya lewat? Oh, haidnya istri bang udah bersih mandi, pas berhubungan keluar lagi gimana itu Pak? Ya, begini. Dipastikan dulu ketika nggak mesti 7 hari, 1 hari atau lebih berarti. Kalau Imam Syafi'i, ya, begini. Ketika diajarkan Al-Qur'an kepada saya, kita bangun ini, bapak saya bilang, Imam Syafi'i ngarang kitab Al-Qur'an ini terkhusus di bab haid. Di bab haid ini sebulan lebih, 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Dan dia nanya bukan kepada 1 orang wanita, 10 lebih dia tanya. Dalam artian berapa hari engkau haid? Dicatat perempuan ini berapa hari. Dan penyakitnya pun dicatat, ada keluar darah istihadah, ya, ada keluar darah nifas, dicatat Imam Syafi'i. Begitu telitinya beliau. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan baru dia tuliskan itu kitab. Ini yang kita baca. Nggak sembarangan. Hadis Rasulullah begini dituliskan jadi kitab. Ente ngalamin nggak haid? Nah, itulah Imam Syafi'i. Makanya beruntung kita yang bermaksud kepada beliau. Orangnya terlalu berhati-hati. Tadi pertanyaan daripada saudara kita, kalau setelah apa namanya dia yakin bahwa haidnya udah habis,
terus dia mandi ya mas, harus mandi. Ya, istri kita harus mandi. Ya, kalau udah habis istri kita bilang haidnya udah habis nih, mandi dulu. Ya, baru berhubungan. Tapi setelah berhubungan keluar lagi. Memang banyak kejadian seperti itu. Ya, dilihat lagi darahnya. Ketika dia waktu itu setelah contoh misalnya bulan lalu dia haidnya 6 hari atau 7 hari, akan diambil yang ke 7 harinya. Udah 7 hari udah biar supaya bersih lah. Ya gitu, udah nggak keluar lagi nih di tampelannya, ya di pembalutnya dilihat nggak ada lagi darahnya. Karena ini jadi jejak nih pembalut. Alhamdulillah ya, teknologi juga menjadi bukan canggih, bermanfaat. Karena ada bekasnya. Orang haid nggak ada darah, ya. Udah mandi deh, udah selesai katanya kan. Bulan kemarin juga 6 hari atau 7 hari udah mandi gitu kan. Tiba-tiba keluar lagi, dilihat lagi darahnya merah pekat, kental, berbau, hangat. Kalau begitu berarti masih haid. Lalu gimana kita kalau dianggap enggak tahu, ya, dianggap itu termasuk tidak dalam keadaan tahu, ya. Lalu ketika keluar lagi terus, kalau Imam Syafi'i mengisyaratkan 10 hari lebih. Kalau 10 hari atau 2 minggu paling lama, itu darah masih keluar seperti itu, ya, seperti tadi. Seperti darah haid, berarti itu darah penyakit. Karena nggak mungkin orang haid itu lebih daripada 2 minggu. Oh. Saya nggak tahu lagi. Itu perlu tahu, nanti sebulan enggak nempel sama istri, gimana? Istri bilang masih haid, gitu. Masih tahu, Modus. tahu juga. Kata kami modus. Nah, modus dia aja. Ya. Tapi ketika itu biasanya kalau udah sedikit keluarnya, harus diperhatikan dulu. Jadi begini, untuk para wanita juga, kalau sedang haid itu, ketika udah nggak keluar, ya, lalu anti mandi, ya, terus sholat, dilihatnya lagi ketika habis sholat keluar, ya, maka nggak berlaku hukum fardu kepadanya dan nggak berlaku hukum yang melanggar perintah Allah, enggak, ya, karena ketidaktahuannya. Tapi ketika waktu haid itu habis, seperti waktu zuhur nih, kering, habis, ya. Umumnya orang-orang kantoran, ya. Atau jam 9 udah habis nih, jam 9 pagi. Kan mau mandi bingung orang kantoran, ya. Mau mandi di mana? Ya kan? Udah gak keluar lagi, lihat zuhur juga udah gak keluar lagi. Tapi dia belum mandi kan belum boleh sholat, ya kan? Lihat asar, udah pasti udah berhenti nih, haid saya udah berhenti. Pulangnya sore, maghrib gitu. Maka waktu dia meninggalkan itu dikodok, ya. Kalau memang dia kekeh merasa dia harus sholat, izin sama bosnya, bos saya pulang mau mandi, itu. Atau koben sih paling enggak, tapi susah juga kalau perempuan koben sih, ya gitulah. Atau di kantor biasanya ini kan, makanya ditinjau, disarankan kalau kantor-kantor itu harus ada tempat mandi yang layak buat para wanita yang haid, para wanita muslim yang haid, harus ada tempat mandi yang layak. Jadi mereka itu bisa menyelesaikan haidnya dan mensucikan diri segera, begitu. Ya. Bagus. Ada lagi? Gak apa-apa, lagi nanya juga gak apa-apa. Ya mungkin pengalamannya dulu waktu masa haid. Atau, iya tak tahu. Putih. Pada paham. Kalau malu ya kirim pesan sama itu, rijal. Ya udah.
Baik, kita tutup aja daripada majelis ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar paham dengan hukum